Apa yang lebih afdal? Bacakan Al-Fatihah untuk yang kita cintai. Bacakan salam, ya Allah jaga dia. Itu lebih dahsyat daripada antum foto. Itu tembus ke hati. Kalau foto bisa hilang kena virus, tapi kalau kita kirimkan Fatihah untuk yang berbicara, untuk orang yang kita cinta, itu masuk ke dalam batin. Kenapa Al-Fatihah? Karena Fatihah adalah salawatnya Allah. Itulah pelet abadi, ya. Itu pelet abadi, Pak. Sekali dibaca dia tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu Fatihah adalah al-jami' likulli khair. Semua kebaikan ada di dalamnya. Nabi Muhammad pun disebut dengan Al-Fatih. Surah Al-Fatihah, An-Nas, Fatihah. Nabilah mu'azzakarnya, Fatihahlah mu'annasnya. Maka sebenarnya Fatihah itu cerita tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah itu salawatnya Allah. Fatihah itu salawat Allah. Apa makna salawat Allah? As-salawat ma'nahu nuzulur rahmah, fuyudur rahmat, melimpah ruahnya rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada ayat di Quran yang rahmat terkumpul di dalamnya melebihi surah Al-Fatihah. Gak ada lagi, semuanya terkumpul di dalamnya. Maka semua usul-usul pokok-pokok dalam Al-Quran ada di situ. Makanya salah satu rahasia Al-Fatihah Nabi jemput ke arah sana. Tapi sekarang ada cara koneksi kepada Rasulullah, berkumpul di alam nyata. Ngumpul-ngumpul begini, sebutlah namanya, dengarkan kisah-kisahnya, rinduilah yang punya nama, maka kalbu kita akan terhubung kepadanya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah orang yang dapat hiburannya mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di luar sana ada orang yang berprasangka mungkin dia tidak tahu rahasia di belakang rahasia. Kasihan mereka itu. Kenapa? Seharusnya dia sudah merindukan Nabi, malah dia menyalah-nyalahkan orang yang merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu disebut sang pencinta yang menyebarkan cintanya pada alam semesta. Bahasa Arabnya rahmatan lil alamin. Maka pewaris Nabi pasti orang yang mencintai alam. Dia merawat alam. Maka saya meminta kepada para kiai di pesantren-pesantren tanam pohon-pohon biar hijau. Di satu pohon itu ada puluhan malaikat bertasbih. Maka orang-orang yang di pesantrennya, di perkarangannya kurang tumbuhan, itu malaikat pun kurang. Masih ingat kisah Nabi membelah pelepah kurma, satu ditancapkan ke kuburan, satu lagi ditancapkan kuburan yang lain. Apa kata beliau? Semoga yang di dalam diringankan selama itu pelepah masih basah. Di saat basah berarti masih ada malaikat yang bertasbih. Jadi kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad alladhi tajalla bikulliyatihi ala sayyidina Ahmad fatanazzala biruhihi ala nuril anwar, nur ala nur sayyidina Muhammad. فسيختم بولاية عطرته ذريته سيدنا المهدي خليفته في آخر الزمان. اللهم صل على سيدنا أحمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم. أما بعد، sama-sama kita cintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pewarisnya, para masyayikh, para ulama, terutama para zuriatnya. Kami sangat mencintai antum semua.
Zuriat disebut-sebut di dalam hadis. Nabi ditanya mengenai kaifa nusalli alaik, bagaimana cara kami mengucapkan salam atas engkau wahai Rasulullah. Dalam salah satu contoh dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyatihi. Begitu dalam riwayat-riwayat yang bertebaran dalam hadis-hadis yang sah. Apa artinya? Setiap kali kita bersolawat, maka solawat kita sampai kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ingkar terhadap wujud zuriat itu ingkar pada jidnya, kakeknya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saksikanlah wahai Rasulullah, saksikanlah wahai Sayyidina Muhammad, kami mencintai zuriat. Tapi Nabi punya zuriat jalur lain yang beliau sebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dalam ilmu fikih, pewaris itu keluarga, bukan? Benar, keluarga. Benar. Ya, sahih. Bisa gak tetangga dapat warisan? Gak bisa. Jadi anak dulu, ya. Mungkin saudara kita bisa. Oleh karena itu, al ulama warasatul anbiya, bagi yang memahami hakikat al Muhammadiyah, dia akan faham ada keluarga walayah, ada keluarga nubuwah, keluarga kenabian, ada keluarga zuriat atarah. Oleh karena itu kita menghormati semua mereka, baik zuriat Nabi nasaban secara nasab ataupun keluarganya dari kalangan ulama. Bapak, saudara, sahabat dimuliakan Allah yang sama-sama kita hormati, Syekh Ahmad Idris, ya, mata'allahu fi hayatih, amin, wali talamizih, wali walidayh, wali jami'i man akhaza anhu bi khair, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada tokoh-tokoh ulama, tokoh masyarakat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, ya. Antum banyak sekali dan tawaduk sekali mau hadir di majelis orang-orang yang awam seperti saya, ya. Saya ini habib bukan, ulama bukan, ya. Belum masuk. Saya tahu aib diri saya sendiri, saya tahu buruknya diri saya sendiri. Gak pantas disebut wali Allah, gak pantas disebut kekasih Allah. Tapi saya menumpang, minta tumpangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau berkenan menerima kita yang hina ini, amin ya rabbal alamin. Biar lebih hikmat, mari kita kirim Al-Fatihah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Fatihah itu ada namanya Alhamdu. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah. Malik yaumiddin. Ya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pernahkah kita dapat riwayat? Ini hadis Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang jika tidak membaca Ummul Kitab. Apa itu Ummul Kitab? Al-Fatihah. Apa gerangan di dalam Ummul Kitab tersebut? Jika sebelum menutup salat ditutup dengan solawat, lalu baru assalam menyebut nama Allah. Begitu juga awal salat menyebut Allahu Akbar. Setelah itu wajib baca Al-Fatihah. Ternyata salat itu setelah dibuka dimulai dengan solawat. Karena kalau versi kita Al-Fatihah itu salawatnya Allah,
Fatihah itu salawat Allah. Apa makna salawat Allah? As-salawat ma'nahu nuzulur rahmah, fuyudur rahmat, melimpah ruahnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ayat di Quran yang rahmat terkumpul di dalamnya melebihi surah Al-Fatihah. Enggak ada lagi. Semuanya terkumpul di dalamnya. Maka semua usul-usul pokok-pokok dalam Al-Quran ada di situ. Makanya salah satu rahasia Al-Fatihah, Nabi jemput ke arah sana. Tapi coba lihat, walaupun belum Mi'raj, tapi ini kan bagian dari cerita sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi dibedah dadanya, Nabi diterbangkan ke Al-Masjidil Aqsa. Lalu beliau diterbangkan dari Sakhra ke atas sana sampai di Arash. Jadi setelah tembus langit 1, 2, 3 sampai 7, tembus Lauh Mahfuz, maka Nabi mendengar suara Al-Qalam, tembus ada raf-raf kursiullah sampai kepada Arasnya. Aras itu juga bertingkat-tingkat. Ibn Arabi mengatakan tingkatnya 15. Dia hitung raf-raf dengan aras menjadi 15. Kalau dikurangi raf-raf dia menjadi 14. Dari mana hitungan itu? Itu urusan para ulama kita ya. Di hadis memang nggak disebutkan, tapi mereka menceritakannya. Ya sirrul asrarnya mereka. Sampailah baginda Nabi ke puncaknya aras. Di situ salah satu ayat yang turun tidak pernah turun sebelumnya, surah Al-Fatihah. Makanya itu menjadi spirit solat. Tanpa baca Al-Fatihah solat tidak sah. Maka turun beliau bawa kewajiban solat. Jadi Al-Fatihah itu kalau kita betul-betul kenal Allah, ruh kita Allah perjalankan ke arasnya. Maka benarlah ulama kita mengatakan, bukan hadis, Al-Mi'raj, seorang yang beriman itu adalah salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj, kenaikan ruhnya seorang beriman. Mi'raj bukan tanggung-tanggung ya. Cuma kalau kita bukan mi'raj, ngapain kita? Kalau salat ngapain? Mikir. Makanya nggak pernah mi'raj, kehalang oleh fikir. Jadi hijabnya ruh itu fikiran. Kenapa ruh kita tidak merasakan Allah? Karena kita mencoba memikirkan Allah. Apalagi orang yang membayang-bayangkan Allah duduk di atas aras, apalagi yang membayang-bayangkan Allah turun sepertiga malam terakhir. Allah tidak ada maksud seperti itu. Allah ketika menyebutkan dalam lisan nabinya, yanzilu rabbuna, Rabb turun sepertiga malam terakhir, bukan itu fokusnya. Fokusnya Allah ingin berkata, apa katanya? Hal min da'in fa ujibulah. Adakah yang berdoa pasti aku jawab. Tapi orang gagal fokus malah debat, bagaimana cara Allah turun. Allah betul-betul turun. Ini al-jidal fima la yanfa', berdebat untuk hal yang tidak manfaat. Kita sudah sering dengar, la tatafakkaru fi zatillah, jangan berfikir mengenai zat Allah, tafakkaru fi khalqillah. Bapak, saudara, sahabat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita cinta seseorang tapi orangnya tidak bersama kita, maka kita mencari namanya di sosial media. Benar, karena itu thariqahnya. Kita carilah namanya, kita input namanya di search, di tempat pencarian. Benar, kita lihat fotonya, kita like. Jika ada kalam-kalamnya kita komentari. Benar, karena kita cinta. Tapi ada cara koneksinya, namanya sosial media. Facebook kah itu, Instagram kah itu, atau apapun. Itu semua menunjukkan umur, Pak. Yang pakai Instagram anak muda, antum pakai apa? Semuanya, beri tua juga, muda juga. Kalau pakai Facebook berarti umur-umuran samping saya.
Kalau pakai Instagram sampingnya ini nggak tahu lagi nanti ada apa sosial medianya. Jika kita cinta kepada Rasul, apa yang menghubungkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Facebook, Instagram itu tempat ngumpul-ngumpul, tapi online, benar? Ngumpul-ngumpul di dunia maya. Tapi sekarang ada cara koneksi kepada Rasulullah, berkumpul di alam nyata. Ngumpul-ngumpul begini, sebutlah namanya, dengarkan kisah-kisahnya, rinduilah yang punya nama, maka kalbu kita akan terhubung kepadanya. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah orang yang dapat hiburannya mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di luar sana ada orang yang berprasangka mungkin dia tidak tahu rahasia di belakang rahasia. Kasihan mereka itu. Kenapa? Seharusnya dia sudah merindukan Nabi, malah dia menyalah-nyalahkan orang yang merindui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali ada orang datang kepada Sayyidina Anas. Apa kata orang itu? Wahai Anas, pemimpinnya pelayan Rasulullah, manakah tangan yang tangan itu dulu pernah mengabdi kepada Rasulullah? Izinkan aku mencium tangan. Disitulah sejarahnya, mencium tangan itu dihirup. Itu sejarahnya, namanya tabarruk, mengambil berkah. Sahabat Anas pun kasih tangannya. Coba tangan saya banyak dosa Pak, gak usah banyak-banyak dicium. Tapi tangan Sayyidina Anas memegang Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang minta tahnik sama saya nggak mau, karena saya setiap hari memandang diri saya berdosa. Tapi kalau diminta di doa, biasa kita minta kepada Allah. Sayyidina Anas kasih tangannya, dicium oleh orang itu. Karena yang datang satu, coba yang datang 1000 kapur juga Anas bin Malik. Datang satu, dicium, dihirup sama dia. Di saat dia memegang tangan Sayyidina Anas, batinnya terhubung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di tangan itu ada memori. Makanya saudara-saudara kita tunanetra, dia melihat dengan tangannya, benar ya? Dia cukup mementuh, maka tangannya itu adalah matanya. Kenapa tangan bagi tunanetra bisa menjadi mata? Dia tertutup mata yang di kepala, maka Allah bukakan baginya mata-mata yang lain. Kita ini karena kebanyakan mata, ada mata di kepala, mata di handphone, ya benar. Karena banyak mata di handphone, mata Facebook, mata YouTube, mata Instagram, akhirnya lupa menghidupkan mata yang di dalam. Kita ini sering kalau ketemu orang yang kita suka, kita minta diabadikan dengan foto. Benar? Ya tidak salah. Cuma ada yang lebih afdal. Apa yang lebih afdal? Bacakan Al-Fatihah untuk yang kita cintai. Bacakan salam, ya Allah jaga dia. Itu lebih dahsyat daripada antum foto. Itu tembus ke hati. Kalau foto bisa hilang kena virus, tapi kalau kita kirimkan Fatihah untuk yang berbicara, untuk orang yang kita cinta, itu masuk ke dalam batin. Kenapa Al-Fatihah? Karena Fatihah adalah salawatnya Allah. Itulah pelet abadi, ya, itu pelet abadi Pak. Sekali dibaca dia akan tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu Fatihah adalah al-jami' likulli khair. Semua kebaikan ada di dalamnya. Nabi Muhammad pun disebut dengan Al-Fatih. Surah Al-Fatihah, An-Nas, Fatihah. Nabilah mu'azzakarnya, Fatihahlah mu'annasnya. Maka sebenarnya Fatihah itu cerita tentang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu kesempatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan di pegunungan Mekah. Tiba-tiba ada sebongkah
batu mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu pakai apa dia melihat Nabi? Coba lihat matanya batu, punya nggak? Punya cincin batu? Ada matanya nggak? Di mana matanya batu? Kenapa dia tahu seorang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang lewat? Ternyata batu di tempat lain Nabi jalan, ada onta sujud ke Nabi. Semuanya dulu pernah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat mereka bersaksi, Imam Ibnu Katsir menambahkan satu keterangan. Mereka kemudian memandang Sang Ahmad. Ketika mereka memandangnya, jika dia jatuh cinta dan bersolawat kepadanya, maka dia terlahir nanti sebagai keluarga Nabi atau pewaris Nabi. Jika dia memandang Nabi, tapi dia tidak ingat ini siapa sebenarnya, lahirnya bukan sebagai manusia, Allah lahirkan dicipta menjadi batu, dicipta menjadi pohon. Di sana ada yang bertasbih, benar gak? Ada ayat begitu, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih yang di langit, yang di bumi, batu kah itu, pohon kah itu, hewan kah itu, karena dulu mereka pernah memandang Allah, tapi mereka tidak memandangnya dengan tepat, mereka memandangnya dengan penuh kekurangan. Maka ketika di dunia mereka hanya diciptakan menjadi batu belaka. Alhamdulillah kita dilahirkan sebagai seorang mukmin. Ini nikmat luar biasa. Maka lahir Islam lahiran, Islam keturunan itu anugerah. Jangan diejek, karena banyak sekali orang mengatakan Islam keturunan gak benar ente, ya. Dia tahu sejarah kenapa ada orang lahir sebagai seorang beriman. Dulu dia pernah melihat baginda Nabi yang bernama Ahmad. Itulah maksudnya kan kuntu biyan wa adam baina ma'in wa tin. Aku sudah diangkat menjadi seorang nabi, sedangkan Adam belum tercipta. Di manakah itu? Itulah alam arwah. Di saat itu semua arwah datang kepada beliau. Yang tidak bertemu beliau, mereka menceritakan beliau di tempat-tempat yang lain. Itulah mungkin orang ini sekarang, ya. Dulu nggak ketemu Nabi langsung, ya udahlah kita buat aja majelis ketemu Nabi. Tapi tidak usah khawatir, sebenarnya antum dulu sudah ketemu Rasulullah Sayyidina Ahmad di alam sana. Kenapa? Beliau mengatakan, siapa yang salawat kepadaku, Allah kembalikan ruhku, aku balas salamnya. Waktu kita di Muqimus Sunnah, anak dari Dr. Izza nanya, pertanyaannya bagus, sebanyak ini umat bersalawat kepada Nabi, terus bagaimana cara Nabi membalasnya? Saya, karena pertanyaannya pakai bahasa Arab, saya jawab pakai bahasa Arab. Tapi belum saya jawab semua. Saya jawab pakai kunci-kuncian, harapan dia mencari lebih. Sekarang saya buka. Bapak coba lihat, lampu satu atau dua atau tiga, lampunya satu, yang dapat cahaya banyak kan? Betul? Cahayanya lampu banyak, cahayanya menyebar. Ketika ada orang 100 di bawah lampu, berkurangkah cahaya lampu? Tidak. Rasulullah itu sumbernya lampu. Allah menyebutnya nurun ala nur. Ketika ada orang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pancarkan dari ruhnya nur ala nur, cahaya berlipat cahaya, tembus kepada kalbu yang percaya kepadanya. Maka sebut saja nama Nabi Muhammad penuh cinta, pasti bulu roma kita berdiri. Katakan salam ala kau wahai Rasulullah, pasti mata kita berlinang-linang. Cuma karena malu kita tahanlah nangis depan orang. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah,
Itulah jawabannya. Walaupun ada 1000 orang, 1.000.000 orang, 1.000.000.000 orang salawat kepada Nabi, Nabi itu disebut pelita. Anta syamsun, anta badrun, engkaulah matahari pelita, lebih mulia dari matahari siang tadi. Pelitanya Rasulullah tidak pernah terbenam, purnamanya Rasulullah tidak pernah menjadi sabit. Beliau selalu purnama. Itulah Al-Badr. Ini namanya kita Al-Badr juga. Masya Allah. Nanti siap-siap aja tuh, gerakan akhir zaman itu seperti Al-Badr. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga majelis ini menjadi bagian pergerakan akhir zaman. Amin ya Rabb. Nabi Muhammad SAW ibarat matahari. Coba matahari ketika menyinari alam, jika bertambah 1000 planet di sekitar matahari, berkurang nggak cahaya matahari? Tidak, nggak ngaruh. Itulah cara Nabi menjawab. Jadi Nabi itu menjawab brek, semuanya kena. Jika satu salawat dapat 10, satu salawat 10, hadir misalnya 100, dalam 1 detik 100 kali 10 jadi berapa? Dalam 1 detik jadi 1000. Ini hitung-hitungan kita nih ya. Sekarang yang hadir ada berapa nih Pak Kiai? Gak tahu ya, yang hitung ya, apalagi yang gak kelihatan ya. Anggaplah yang hadir 100 tadi jadi berapa? 1000. Kalau 200 jadi 2000. Kalau 300 jadi 3000. Begitulah seterusnya. Makanya kalau ingin salawat kepada Nabi, ada salawat fardi, salawat sendiri-sendiri, ada salawat jama'i. Kalau kita kurang kuat energinya, maka kita bertemu orang-orang yang kuat energi cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat, cinta itu energi. Al-mahabbatu quwwah. Cinta itu energi. Orang kalau sudah cinta jauh pun dia kunjungi, benar. Orang kalau sudah cinta gunung pun dia lewati. Kayak lagu aja ya. Itu benar. Nabi itu disebut sang pecinta yang menyebarkan cintanya pada alam semesta. Bahasa Arabnya rahmatan lil alamin. Maka pewaris Nabi pasti orang yang mencintai alam. Dia merawat alam. Maka saya meminta kepada para kiai di pesantren-pesantren, tanam pohon-pohon biar hijau. Di satu pohon itu ada puluhan malaikat bertasbih. Maka orang-orang yang di pesantrennya, di perkarangannya kurang tumbuhan, itu malaikat pun kurang. Masih ingat kisah Nabi membelah pelepah kurma, satu ditancapkan ke kuburan, satu lagi ditancapkan kuburan yang lain. Apa kata beliau? Semoga yang di dalam diringankan selama itu pelepah masih basah. Di saat basah berarti masih ada malaikat yang bertasbih. Jadi kalau kita tanam pohon hijau, sejuk, tubuh merasakan sejuk, kolbu pun terasa bahagia. Ya, sepakat ya para kiai ya, para ustaz, tanam. Ya, nggak perlu nunggu dana pemerintah. Banyak kita pohon di sini. Ya, nunggu pemerintah dananya susah turun pun mungkin kena sikut di atas ya. Turun sudah didiskon. Hobi diskon soalnya. Suatu kali Nabi SAW berjalan di kampung-kampung Madinah. Jadi Nabi ini suka jalan-jalan, dan jalannya tidak sendiri, diajak 1 atau 2 orang. Karena 1-2 orang ini akan jadi saksi apa yang terjadi. Di saat berjalan, sampailah pada suatu kampung. Ada seorang perempuan datang kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, anakku sering kesurupan, sering diganggu jin, Ummu Sibyan." Bahasa Arabnya begitu. Kalau bahasa kita Ummu Sibyan apa nih, geng? Kuntilanak? Enggak. Apa Ummu Sibyan? Jangan hadir ya Ummu Sibyan, pergi sono.
nggak hadir dia ya, jauh dia insya Allah. Anak ini kemudian tidak dibacakan apa-apa, cuma Nabi tapping, Nabi cuma sentuh sedikit, ketuk 1, 2, 3 kali, lalu pergilah setannya, pergilah jinnya, sembuh sedia kala. Apa kata Nabi? Ukhruj ya aduwallah, wahai musuh Allah, pergilah, pergilah ya. Kita ini karena bukan pewaris Nabi, meruqyah orang udah setengah jam nggak kabur-kabur setannya. Katanya hafiz ya. Hafiz berapa juz antum ya? Baca coba. Emang begitu cara Nabi meruqyah? Enggak. Meruqyah cara Nabi itu cara rahmatan lil. Saya heran ngeliat orang ruqyah pakai pukul-pukul dia. Ya, enggak ada rahmatnya. Saya mau tanya, seandainya itu jin, jin itu alam bukan? Alam ini berhak dapat cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita benar pewaris Nabi, kita cintai mereka semua, maka jin pun kita sayangi. Gak boleh antum disakti mau hantam-hantam jin, kalau dia gak ganggu ngapain kita hantam? Usir aja dulu. Gak mau diusir baru cubit, gak mau dicubit baru gorok. Terakhir itu ya, kan ada juga yang bandel-bandel itu, ada tekniknya Pak. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan lagi, belusukan ya, belusukan sunnah, karena ada belusukan tak sunnah ya, belusukan mau nyalon enggak juga. Ini belusukan Nabi nggak perlu nyalon, belum lahir udah jadi Nabi, mau nyalon jadi apa? Jalan, tiba-tiba Nabi disamperin, didatengin oleh orang Arab Badui, dasar Arab Badui. Apa kata dia? Muhammad, ente benar Rasul? Nah, gitu ngomongnya. Kalau ente benar Rasul, boleh dites nggak? Tukang-tukang tes tuh Arab Badui. Tahu Badui? Kampungan, deso, kuno. Tapi Nabi terima karena Nabi menyayangi semua. Arab Badui pun yang gak sopan Nabi, bagi dia itu sopan. Kan banyak kampung-kampung gaya-gaya Badui, bukan Badui yang di Banten, gayanya Badui, suka ngetes. Pernah dites? Kiai Ahmad Idris pernah dites ya? Sering. Yang penting jangan dites kesaktiannya aja ya, nanti antum kalah sama Kiai Ahmad Idris ya. Dia salawatnya banyak, satu salawat 10 malaikat. Antum cuma pakai mantra-mantra ya lewat sama malaikat. Apa kata si Arab Badui? Hei Muhammad, jika ente Rasul, ente Nabi, utusan Allah, pasti ente bisa berkomunikasi dengan alam. Tuh pohon kurma, ada satu rumput, panggil sini. Gaya bener ini orangnya. Kalau saya gampar itu, untung saya bukan Nabi ya. Kita ajak tuh kelompok subuhan, kepung ya, kepung-kepung cuma di klakson doang, habis itu kita pergi lagi. Tapi Nabi penyabar ya, baik. Apa kata Nabi? Ya ayyatuhan nakhlah, wahai pohon kurma, ta'ali kesinilah, bergeraklah pohon kurma itu kayak film-film animasi, kayak film-film Hollywood, bergerak itu. Membelalak itu mata Arab Badui, kayak matanya mau keluar, jantungnya berdekat. Ini benar Rasul ini. Ya, di situ dia langsung tersungkur mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Arab Badui tidak sampai maqam siddiq, karena dia percaya harus pakai bukti. Buktinya bukan bukti batin, buktinya zahir, maka iman dia hanya sampai zahir. Ketika mereka datang ke Madinah, mereka mengatakan qalatil a'rab amanna. Orang Arab mengatakan kami percaya kepada engkau wahai Rasulullah, kami mukmin. Turun ayat, kalian belum benar-benar beriman, katakan saja aslamna, baru Islam kok, baru terima, belum betul-betul percaya, karena masih suka uji-uji ya, masih suka uji-uji kiai.
masih suka uji-uji mursyid. Jadi yang suka-suka menguji mursyidnya itu chip di dalamnya badui, deso, kampungan, enggak terdidik, suul adab. Itu intinya, suul adab. Tapi Nabi tidak masalahkan, karena Nabi memahami bahasa orang. Bagi orang Arab Badui itu biasa, tapi bagi orang beradab itu luar biasa. Pilih mana, Pak? Abu Bakar As-Siddiq minta begitu enggak sama Nabi? Muhammad, ente benar Rasul, coba turunin hujan. Muhammad, ini hujan, kalau ente Rasul tahan hujan. Tadi Pak Dwi udah ketar-ketir, katanya hujan sore ya. Emang itu skenario Allah. Seharusnya sekarang hujan, Allah majukan sejenak. Maka jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Allah tahu para pecinta kekasihnya akan berkumpul, maka dimajukannya. Gombal. Lalu baginda Nabi SAW jalan lagi. Tiba-tiba ada seekor onta tersungkur sujud di depan Nabi SAW. Nabi ngomong, bicara Nabi dengan onta. Ternyata ontanya meneteskan air mata. Dia ketemu Rasul, dia mengadu. Cuma dasar onta yang dia kadukan masalah hidupnya saja. Dia tidak bersaksi kepada Nabi. Dia cuma mengadukan nasibnya. Apa kata dia? Wahai Rasulullah, ente kan Rasul Allah, tolong selamatkan saya. Punggungku sakit setiap hari. Aku dibebani oleh tuanku, makanku sedikit, rumputnya tidak banyak. Yang dia kadukan urusan perut. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah dengan makom al-ibiliyah, tahu? Makom onta. Giliran mau mengisi perut, biar proyek sukses, kerjaan banyak duit, pitih banyak, kepeng. Biar kepeng banyak, sholawat. Biar duit banyak, sholawat. Apa bedanya antum dengan si al-ibil? Mohon maaf, ini udah zaman begini masih sholawat untuk kesuksesan dunia. Berarti antum betul-betul belum kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum kenal Rasulullah namanya, belum la ya'rifun Nabi. Bagaimana kita mau katakan ini? Bagaimana mungkin kami tidak mencintaimu? Ternyata cintanya bersyarat. Yang penting proyeknya beres dulu, baru saya sembelih kambing. Jadi kalau nggak sukses mau sembelih kambing. Kalau saya sukses nanti itu maulidnya Kiai Idris, Kiai Ahmad Idris, saya sokong, saya support. Kalau dia nggak sukses, dia nggak pernah sokong. Berarti cintanya bersyarat. Pantaskah dia mengatakan itu? Gak pantas. Ingin sembuh penyakit, memang kalau nggak sembuh nggak cinta Nabi lagi. Kata orang baca sholawat tibil qulub biar sembuh. Kalau antum nggak sembuh, nggak sholawat lagi ke Nabi. Emang begitu? Nggak begitulah. Makanya imam yang nulis sholawat ini memulai kalimatnya tibil qulub, baru jasad. Jadi kalau mau sembuh, sembuhkan dulu qalbumu, baru sembuh jasadmu. Banyak penyakit dimulai dari qalbu. Coba lihat, coba tanya dokter psikiater. Setiap penyakit fisik itu penyakit dimulai dari non fisik. Sudah terbukti secara ilmiah, bukan hanya kata-kata ustaz. Maka malam ini saya mengajak, ayo sholawat bukan karena syarat-syarat, sholawat bukan karena pengen sukses, sholawat bukan karena pengen duit banyak, sholawat bukan karena pengen panjang umur, bukan. Sholawat karena Nabi layak disholawati. Salawat karena Allah pun bersalawat kepadanya. Salawat karena malaikat di semua tempat bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu kepada malaikat, malu kepada Allah. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi jangan tanya bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, itu rahasia. Karena ini majelis umum, tidak mungkin kita buka semua, ya. Ada rahasia-rahasianya yang kita buka di umum, yang bisa dicerna oleh umum. Kalau enggak nanti antum garuk kepala. Ini Ar-Razi ngomong apa lagi, dongeng apa lagi, kata orang yang enggak paham, ya. Percaya enggak kejadian-kejadian tadi? Nabi manggil pohon, percaya nggak? Percaya nggak? Mau diulang lagi kisahnya? Badui. Apakah Umar pernah begitu? Enggak. Utsman pernah begitu? Enggak. Ali pernah begitu? Enggak. Mereka ini percaya tanpa syarat. Mereka berkorban tanpa syarat. Abu Bakar ketika menyerahkan hartanya semua kepada baginda Nabi, apa kata beliau? Wahai Rasulullah, ini yang bisa aku bantu. Apa jawab? Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan di rumahmu? Jawaban Abu Bakar, Allah wa Rasuluhu. Allah yang aku titipkan, Rasulullah yang aku titipkan. Percaya kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itulah bekalnya Abu Bakar. Abu Bakar nggak bilang, Pak Kiai, ini kambing satu, tolong doakan, sukses usaha saya. Daging kambing cuma harga berapa? Berapa harga kambing? 2 juta. Murah sekali. Itu murah tuh ya. Mohon maaf ya. Untuk minta sukses dunia akhirat. Rahmat. Ustadz, ini untuk maulid 1 ekor kambing. Supaya apa? Sukses dunia. Malulah, malu ke Abu Bakar. Abu Bakar gak pernah ngomong gitu. Abu Bakar kasih karena Abu Bakar itu siddiq, dia cinta tanpa syarat. Di belakang Abu Bakar, mau nanti di belakang Abu Bakar, mau gimana caranya? Cintailah Nabi tanpa syarat, sholawatlah kepada Nabi tanpa niat, kecuali niatnya agar Allah melimpahkan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil, ya, kisah kecilnya ini diungkit-ungkit oleh Abu Darda. Datanglah Abu Darda dalam riwayat Imam Darimi, tadi riwayat Imam Abu Nuaim, Tabarani dan imam-imam yang lain, Imam Baihaqi. Di riwayat Imam Darimi, Abu Darda bertanya, wahai Rasulullah, kapan engkau tahu engkau sudah jadi Nabi? Walaupun hadis ini sudah sering kita dengar, apa salahnya kita ulang sekarang, ya? Supaya kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Waktu aku main-main dengan saudara susuku, anak Halimah Sa'diyah, tiba-tiba ada 2 makhluk bersayap turun dari langit, putih-putih pakaian mereka. Yang satu ngomong, emang itu dia orangnya? Kata yang satu lagi, emang gitu. Yang ngomong emang kedua itu Jibril, yang pertama Mikail. Jibril sudah hadir saat Nabi lahir, bahkan sering mendatangi Aminah saat Sayyidatuna Aminah hamil. Ahsan. Ini dia kurang sholawat deh, ya. Apa kata Mikail? Huwa, emang dia namanya Muhammad. Jibril jawab gimana? Huwa, nah dia orangnya. Jadi malaikat itu dialog juga, Pak. Jadi malaikat tuh ngeliatin kita juga tuh. Memang dia hadir malam ini gitu. Liatin tuh, Pak. Ditanyain tuh mereka tuh, di absen sama mereka. Dongeng apa lagi katanya. Lalu apa kata Nabi? 2 malaikat ini tiba-tiba mengambilku, menggendongku, yang satu membedah tenggorokanku sampai ke dadaku. Dibelahlah, diambil jantungnya, dibersihkan, dimasukkan kembali.
Karena ini operasi malaikat, jadi nggak luka. Tapi kalau yang operasi Pak Dokter, Bu Dokter, mungkin luka. Nah, inilah pengobatan atau teknologi malaikat, ya, teknik-teknik malaikat. Kita tidak bisa, Pak. Mungkin orang-orang tertentu Allah izinkan. Itu kejadiannya kapan? Nabi Muhammad lagi main kejar-kejaran sama anak Sayyidatuna Halimah Sa'diyah. Itu umur berapa? Anak-anak kalau kejar-kejaran umur berapa? Ini umur berapa, Dek? 6 tahun, kira-kira seumur inilah, 6 atau 7 tahun inilah, ya. Coba antum masih ingat nggak dulu kejadian umur 5, 6 atau 7 tahun? Nggak ingat ya? Main pasir mulu ya? Atau mandi di Sungai Musi? Iya betul, mandi benar. Pulang-pulang dipukul sama bapaknya, mandi kau, renang kau, mati kau, ya. Emang begitu? Nggak ingat ya? Kita seumuran anak-anak ini nggak ingat, tapi Nabi ingat. Terus dari mana sebenarnya cerita Aminah lagi perutnya hamil, lalu diceritakan bahwa Jibril datang, malaikat datang, nabi-nabi datang, ucapin salam, dan mereka mengatakan Sammi waladak Muhammadan, sebutkan namai anakmu dengan Muhammad. Itu dari mana? Walaupun secara riwayat ada rawinya, tapi sebenarnya Nabi Muhammad sudah tahu. Kenapa? Kuntu nabiyyan, aku sudah nabi. Adam belum ada, Aminah belum ada, Abdullah belum ada. Jadi belum ngerti, Pak. Baru dengar ya, dongeng lagi. Tapi ini dongeng sahih. Ini asli. Nabi Muhammad mengenal, mengingat sesuatu yang nggak bisa diingat orang lain. Jangankan cuma ingat waktu beliau di perut ibu, beliau bisa ingat beliau jadi nabi di alam sebelumnya. Ada yang ingat dulu ngapain? Antum ingat nggak dulu waktu di alam ruh kita ngapain? Nggak ada yang ingat kan? Karena tidak ada yang ingat, diutuslah nabi, nabi wafat, diangkatlah wali, supaya ruh-ruh ini ingat lagi bahwa dia dulu pernah bersaksi kepada Allah, memandang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang hari ini beriman itu dulu dia mengitari Nabi, datang kepada Nabi, sowan kepada Nabi yang bernama Ahmad, Muhammad. Jadi ini kita ngulang-ngulang aja, Pak. Alam ini cuma muter-muter aja kayak orang tawaf. Tawaf kan muter. Tapi putaran pertama, walaupun tempatnya sama dengan putaran kedua, tapi rasanya berbeda, pengalaman batinnya berbeda. Ini nggak tahu sudah putaran keberapa nih kita hidup di alam semesta. Sebelum masuk nanti ke alam yang setelahnya. Alam apa setelah ini? Alam barzah. Jadi kita ini sudah pindah-pindah. Antum itulah yang disebut alien. Ya, jadi nggak usah nyari-nyari alien ke planet lain. Kita alien itu. Nggak percaya tuh? Ini muka-muka alien ya, macam-macam mukanya. Nabi Adam itu dulu di mana dicipta? Surga. Surga di mana? Inda sidratil muntaha. Di sisi sidratul muntaha. Sidratul muntaha kata Nabi dalam hadis Imam Bukhari seperti syajarah, daunnya seperti telinga alfil. Telinga apa? Gajah. Disitulah tertulis nama kita jam sekian di malam Rabiul Awal pertama ya. Semuanya si fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan hadir bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis Pak di situ. Kita sekarang cuma menjalaninya. Ditulis di situ, tapi Allah berikan kesadaran kepada pikiran kita, kesadaran kepada kalbu. Kita pilih jalan yang mana, di saat hadir tasdik atau saat hadir takzib, saat hadir menerima atau saat hadir kita malah menolak, saat hadir bertawadu atau saat hadir masih merasa dirinya ada sesuatu. Itu aja bedanya.
Kita di majelis selawat nih, terus antum masih merasa alim, nanti pas ganti alam kita nggak dipilih lagi ikut majelis Rasulullah, nggak dipilih lagi Pak. Maka malam ini jangan ada satu titik pun terasa saya lebih alim dari yang di samping, dari yang di depan. Nggak boleh. Saya lebih suci daripada kalian, nggak boleh. Sekali terbersit itu, kita nanti tidak diizinkan bermajelis dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham adab masuk majelis? Itu sebabnya masuk majelis itu baca istighfar, baca ta'awuz, supaya syaitan tidak membisikkan kepada kita, kamu orang paling suci, kamu paling alim, kamu tuh ilmunya lebih dari fulan. Hati-hati. Sekarang masih datang ke majelisnya. Kalau ini tidak kita kelola, nanti kita tidak diizinkan bermajelis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di padang mahsyar semua para nabi berkumpul. Lalu mereka di saat berkumpul itu, ternyata para nabi ini dicari-cari oleh umat manusia. Dicari semuanya. Di Kitabul Iman bagian-bagian akhir Sahih Bukhari dan Muslim itu diceritakan detail sekali. Saya kalau membaca itu saya menggigil sendiri. Umat manusia bingung, ini negeri apa ini? Gak ada yang jemput, gak ada yang nemenin, bingung semua orang bingung. Maka mereka mengatakan, kita cari aja Nabi Adam. Datanglah ke Nabi Adam. Apa kata mereka? Wahai Adam, anta jadduna, engkau adalah jid kami, engkaulah jid kami, kakek kami, tolong berilah kami syafaat. Apa kata Nabi Adam? Kalian gak salah, kalian ini bermasalah begini kan karena aku juga yang makan buah yang dilarang. Carilah Nabi selaku Nabi Nuh. Terus datang ke Nabi Nuh juga ngomong begitu. Waduh, kalian ini kan yang selamat dari sebagian umat manusia yang aku doakan agar hancur. Jadi dulu kalian punya om-om banyak, itu saya doakan semuanya mati. Kata Nabi Nuh, saya nggak tega kok saya mendoakan mereka keburukan. Carilah Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangi. Nabi Ibrahim mengatakan, hai umat manusia, ini Ibrahim temannya Allah, tapi pernah berbohong 2 kali. Walaupun bohongnya untuk menyelamatkan diri, dan bohongnya itu tidak dosa, tapi Nabi Ibrahim hanya cari-cari alasan. Sebenarnya memang beliau walaupun nggak melakukan itu tetap nggak bisa bantu. Ini alasan aja ya, alasan Nabi Ibrahim supaya bisa jawab. Pinternya Nabi Ibrahim ya. Kita ngomong begitu bukan sul adab. Nabi Ibrahim malah senang, ente tahu urusan aneh ya, ente ngerti juga rahasia. Dari mana kita tahu kalam ini? Nanti kata Nabi Ibrahim, datang ke Musa. Nabi Musa bilang datang ke Isa. Isa bilang datang ke Muhammad. Nabi Muhammad ngomong, jangankan kalian, Ibrahim itu butuh syafaatku. Terus kita siapa? Jadi seandainya Nabi Ibrahim pun tidak berbohong, Nabi Ibrahim tetap akan butuh syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara nasab Nabi Ibrahim kakeknya Nabi Muhammad, tapi secara hakikat Nabi Muhammad adalah ayahnya Nabi Ibrahim. Maka disebutlah Muhammad Abul Arwah. Muhammad itu bapaknya para arwah. Benar pakai, kalau salah mau ditegur ya. Benar, Muhammad Abul Arwah. Nabi Muhammad itu bapaknya para ruh. Secara zahir nasab benar. Nah ini pesan saya untuk orang yang merasa nasabnya tinggi, anak kiai, anak habib. Betul antum mulia, tapi dalam diri antum belum tentu mulia. Harus disesuaikan frekuensi kemurnian di luar dengan yang di dalam. Jika tidak, di alam nanti mungkin dibuang oleh Sayyidah Fatimah, nggak diterima nanti. Maka ahlu bait itu kalau dosanya digedein Allah. Kalau kita yang hidung pesek ini ya, kalau kita maksiat satu aja.
kecil-kecil, besar-besar. Kalau ahlu bait zuriat Nabi, dosa Allah pandang besar, karena di darahnya ada darah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab mulia boleh, tapi ruhnya belum tentu lebih tua. Ya, ruh siapa yang lebih tua? Ruh yang paling kenal abur ruh, yang paling dekat kepada abur ruh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir zaman ini zaman kita ya, mari membuka kembali kajian-kajian tentang kerohanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Barzanji, apa Simtud Duror, tadi apa baca? Ad-Diyaul Lami. Itu gelar yang dikasih ke Ane waktu di Pekanbaru tuh kayaknya. Ya. Itu semua ada sisipan-sisipan rahasia-rahasia sebenarnya. Semoga nanti para masyaikh, para kiai ini mengupasnya di lain waktu. Atau ini kan masih ada ke depannya, masih ada malam besok. Ambil beberapa bait syarah, ambil beberapa bait, sebutkan rahasia-rahasia yang mereka titipkan, yang mereka simpan dalam bait-baitnya. Sampai jam berapa kiai? Sampai subuh. Mau subuh tidur, gagal cinta Nabi ya. Tapi kita nggak boleh salahin orang. Ngapain ente maulid kalau subuhnya nggak bangun? Itu dua hal yang berbeda. Maulid. Masalah dia nggak bangun subuh itu urusan dia, bukan salah maulid. Ini orang gagal fokus, pengen nyalahin, cari kesalahan. Ngapain ente maulid kalau subuhnya nggak bangun? Ada orang di luar sana nggak maulid, nggak subuh, kenapa nggak disalahin? Nggak ada kaitan, nggak fokus. Jadi orang-orang yang nggak fokus ini susah juga ngobrol sama mereka ya. Kita ngomong A, dia jawabnya B. Kita ngomong B, dia pakai Z ya. Suka-suka lah. Kul tamatta'u bi ghaizikum. Suka-suka, marah-marah lah ya. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenal dan ingat waktu kecilnya, bahkan ingat waktu di perut ibunya, bahkan beliau ingat di saat alam arwah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang datang, Nabi nanya, ada yang nanya, jadi Nabi kayak dosen, kayak kiai, ada pertanyaan, kadang-kadang Nabi nanya gitu. Tahu-tahu ada sahabat berdiri, ana ya Rasulullah. Dikira mau nanya yang bagus. Pertanyaannya apa? Man ana ya Rasulullah. Tuh kan gaya deh. Ani siapa wahai Rasul? Sopan nggak ngomong gitu? Gak sopan. Tapi orang ini Nabi fahami, orang ini lagi cari perhatian Nabi. Orang ini lagi cari perhatian Nabi. Tapi antum jangan cobain begitu ya. Kami soalnya bukan Nabi, jadi tidak punya kesabaran seperti Nabi. Ya, kalau ada yang begitu kita diamin aja ya. Terus Nabi nanya lagi, ada pertanyaan lain? Dia nanya lagi, man abi? Abuka fulan. Nanya lagi, waman abu abi? Bapaknya bapak saya siapa? Jadi dia ternyata punya nasab, tapi nasabnya nggak jelas. Nabi jelaskan nasabnya semua. Itu kalau disyarah hadisnya, Nabi menyebutkan nasabnya sampai ke atas. Di saat Nabinya anta bin fulan bin fulan bin fulan, cuma di hadis itu kan dipotong, diringkas itu hadis oleh rawinya. Nabi mengerti nasab, sebutkan anta fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Mendengar Nabi menjawab begitu, tapi Nabi suaranya mulai meninggi, kira-kira begitu. Sayyidina Umar langsung mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Langsung Umar menegur sahabat yang tadi, lalu mereka tobat mengulang syahadatnya. Semuanya menangis, ngetes Nabi dia ya, minta ilmu nasab dia ke Nabi. Saya bukan ahli nasab Pak ya, jangan tanya nasab antum ke aneh ya. Paling antum bin, kita sebut nanti yang aneh-aneh ya, bin Gunruwo, bin Ummi Sibyan. Ternangis digituin ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terlahir, Sayyidah Aminah mengatakan, ra'aitu nuran yakhruj,
Aku melihat nur keluar dari diriku. Kata orang sebelah, orang tua Nabi masuk neraka. Ayo gimana? Antum terima? Ini bukan provokasi loh ya. Ada Pak Polisi nggak? Mohon maaf, ini bukan provokasi. Antum terima nggak orang tua Nabi dibilang orang tua Nabi masuk neraka? Terima nggak? Kata dia ada hadisnya. Gimana jawabnya? Suruh dia bacain hadisnya. Anggaplah sekarang dia ada ya. Sekarang lagi jawab dia. Ini loh hadisnya. Ja rajulun lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi didatangi seseorang lalu bertanya, "Aina abi?" Di mana abahku wahai Rasulullah? Kata Rasulullah langsung kasyaf. Allah bukakan alam neraka dan surga. Dilihat-lihat daftar namanya nggak ada di surga. Jadi Nabi itu megang daftar nama orang surga, daftar orang masuk neraka. Makanya Nabi tahu, wah abah ente masuk neraka. Tapi kan nggak bisa ngomong kayak kita canda-candaan. Ini lagi serius, ini orang lagi serius. Karena dia mungkin beberapa hari mimpi bapaknya terus. Sedih gak orang ini? Sedih, maka dia buang muka. Falamma qafa, ketika dia berpaling pergi, Nabi panggil, wahai sahabatku sini. Nabi nggak tega ketika keceplosan menyebutkan rahasia masa depan, bapak ente masuk neraka. Nabi kemudian ingat, aku kan rahmatan lil alamin. Bisa nggak tuh di switch sebenarnya? Sebenarnya bisa aja Nabi kasih syafaat selesai. Cuma Nabi nggak boleh cerita begitu. Itu hukum takdir. Kalau pakai syafaat selesai sebenarnya. Syafaat itu bukan hukum takdir, Pak. Jadi antum kalau dihukumi pakai takdir mungkin masuk neraka semua, termasuk aneh. Tapi kalau pakai syafaat terbebas kita dari neraka. Maka minta syafaat itu wajib setiap hari dengan cara berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Oi fulan, jangan sedih, kira-kira bahasa begitu. Bapak aneh, bapak ente sama-sama di neraka. Supaya dia nggak sedih, bapak nabinya masuk neraka. Ya sudahlah, nggak usah sedih lah. Kira-kira begitu. Jadi Nabi tega nggak bikin orang sedih? Dia nggak ngerti hadis ini. Ini orang yang ngomong orang tua Nabi masuk neraka, tamat Madinah loh Pak ya. Gak ada urusan ternyata mau tamat mana, kalau nggak ngerti adab kepada yang terkubur di Madinah itu, pulang-pulang tetap tidak beradab. Dia injak rumput-rumput, dia injak pasir-pasir yang dulu diinjak oleh Rasulullah, terus dia mengajarkan kepada jamaahnya orang tua Nabi masuk neraka. Kira-kira gimana? Jika sahabat ini sedih, Nabi lebih sedih nggak? Nabi hatinya lebih lembut, lebih halus, pasti Nabi lebih sedih. Seandainya benar orang tua Nabi masuk neraka, seandainya benar, tolong jaga hati Nabi. Seandainya hadis ini benar nih ya, jangan diungkit-ungkit. Cukuplah itu terdata, terinput dalam Sahih Muslim, tapi kita tidak kalamkan. Betapa banyak hadis sahih, pemahamannya tidak sahih. Bahkan Quran yang pasti sahih itu pemahaman orang terhadap Quran tidak sahih, apalagi hadis Nabi. Siap jaga adab ke Nabi, siap mengawal ulama-ulama kita yang membela Nabi. Ya, kalau ada orang bilang orang tua Nabi neraka, kita apain? Jangan ditonjok Pak. Ya, diajarin adab ke Nabi. Ya, antum kayaknya udah siap aja nih mau perang. Jangan, ntar dulu perangnya nanti. Sekarang perang argumen dulu, perang adab. Ajarin dia adab, ajarin dia bilang ini, kalau ada orang ngomong orang tua ente masuk neraka gimana? Kalau dia mungkin terima kali ya, karena dia memusyrik-musyrikan abahnya kali. Kalau kita nggak berani, itu su'ul adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini badan saya udah mulai alarm nih, udah 1,5 jam ya. Gimana Kiai? Khalas? Hah? Antum senang amat didongengin ya, senang diceritain, padahal bisa baca sendiri. Lanjut cerita Nabi.
ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini loncat-loncat ceritanya, kita ambil clue-clue yang indah-indah supaya kita tambah mengerti siapakah Rasulullah yang kita sebut-sebut. Ketika Nabi Muhammad di padang mahsyar, para nabi pun minta bantuan Nabi. Bantuan itu, mungkinkah kita dapat bantuan kalau kita tidak kenal? Mungkin nggak? Kalau nggak ada kenalan di polisi, berani nggak bentak-bentak polisi di jalan? Pasti nggak berani. Pak polisi itu baik-baik Pak, cuma kita ini kalau pas di stop kita ditegang, langsung lawan Pak polisi. Pak polisi kan bukan malaikat, dia bisa marah deh ya. Kita marah, dia marah juga. Kadang-kadang dia mainin ya. Ya mereka kan bashar, manusia juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nggak punya kenalan yang membawa kita kepadanya, gimana nasib kita nanti di padang mahsyar? Seperti antum nggak punya kenalan di jalan, ditilang Pak polisi. Syukur-syukur yang nilang tetangga samping, syukur-syukur majelis, satu majelis. Saya pernah ditilang sama polisi ya, di jalur Sudirman, Jakarta. Habis ngisi pengajian, kena ganjil genep. Ganjil genep. Saya waktu itu belum hafal plat mobil saya berapa. Walhasil ditilanglah, udah ditulis. Saya nggak pakai kopiah Pak, kopiah saya sembunyiin emang. Kita mau uji juga nih Pak polisi. Pak polisi ini hormat nggak sama orang yang khidmah buat agama? Udah ditulis, udah tanda tangan, udah disita itu SIM saya. Kan gawat kalau SIM kita disita, ya. Terus dia bilang, Bapak mau kemana? Dari mana? Oh, manusia nih, bukan robot. Saya dari pengajian, mau pengajian. Terus kok lewat sini Pak? Saya mau lewat ke kiri, tapi saya nggak tahu jalan Pak. Jujur aja. Itu kertas langsung dia masukin. Dah Pak Ustadz, ganti namanya. Tadi Pak Arazi, sekarang dipanggil Pak Ustadz, jalan. Hati-hati Pak Ustadz, malah dihormat sama kita. Ya saya jadi GR Pak. Di situ saya paham, ternyata yang jaga di jalan itu banyak orang baik juga. Ternyata usut punya usut, di antara mereka itu banyak juga yang suka majelis sholawat. Cuma antum kan suuzonanya sama polisi ya. Kalau itu karena dia tahu dia suka pengajian, cukup kita sebut saya suka pengajian, saya dikasih syafaat Pak di jalan. Ukuran hukum saya ditilang, tapi syafaat karena menyebut pengajian. Itu baru di jalan dunia. Kalau gimana di jalan akhirat? Syafaat itu perlu sekali. Tapi masalahnya pengajian udah nggak ada di padang mahsyar. Jadi antum ditanya antar sama malaikat, mau kemana? Mau pengajian. Dia bilang, bro, udah nggak ada pengajian di sini. Bohong tuh ya. Terus gimana? Harus jawab, saya umat Muhammad sedang mencari baginda Nabi Muhammad. Jika engkau malaikat tahu kemana arahnya, tunjukkan aku. Malaikatnya bilang, saya juga nggak tahu, saya juga mau tahu, mau tanya kepada engkau. Katanya ente umat Muhammad, dulu pernah sholawat gak di muka bumi? Malah dikerjain malaikat tertu ya. Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, semuanya butuh syafaat Nabi. Apalagi kita ya, bukan Nabi. Bagaimana supaya kita dibantu orang? Maka syafaat itu kuncinya cuma satu, ma'rifat, mengenal. Sejauh apa kita mengenal Nabi, sejauh itulah Nabi mengenal kita. Sebanyak apa kita komunikasi sholawat kepada Nabi, sebanyak itulah beliau, bahkan 10 kali lipat beliau membalas salam-salam kita. Maka jangan kurang sholawat setiap hari. Dari 313, 400, 500, bahkan 1000. Lagi jalan, jangan sok sibuk. Kita nih sibuk main handphone, bukan sibuk sholawat ya. Ustadz, saya sibuk.
ente sok sibuk. Emang gak bisa sholawat lagi di atas motor? Emang gak bisa sholawat lagi di mobil? Emang gak bisa sholawat ketika duduk diam mau berbaring? Tapi kalau rasa Nabi hadir, gak mungkin kita sambil berbaring. Makanya dilatih-latih merasakan hadirnya Nabi. Ada namanya mahallul qiyam. Mahallul qiyam itu belajar-belajar menghargai, menghormati kalau Nabi hadir. Pertanyaannya, Nabi masih ada gak? Tadi kita udah baca satu selawat, ruh Nabi jawab. Kalau Nabi jawab, ruhnya di bumi ini atau di alam ruh? Di alam ruh. Ruh kita dengan ruh Nabi, kata beliau, al arwah junudun mujannadah. Roh itu dia berbaris-baris. Kalau dia kenal, dia akan baikan. Jika tidak kenal, dia bermusuhan. Maka kalau ada hari ini di antara kita yang kenal, di alam ruh kita ini dekat. Kalau ada yang dulu tidak kenal, di bumi bertengkar, berselisih. Jadi kalau berselisih, cukup berenungi, salah apa aku dulu di alam sono, ya. Jadi nggak usah disesali. Emang ini sudah jalannya, dan itu tidak masalah, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Anal Fatih, akulah sang pembuka. Semua nabi tidak bisa buka jalan, akulah yang buka. Saya baru disampaikan oleh guru saya beberapa hari yang lalu, kisah yang kita kenal selama ini, tapi kami pun baru sadar. Kenapa satu-satunya nabi yang naik ke langit lewat pintu yang ada di Masjidil Aqsa, yang di situ ada satu batu, namanya batu apa? Sakhra. Ya. Satu-satunya batu yang Nabi SAW dulu naik dari situ ke arasy Allah. Satu-satunya nabi yang lain tiada begitu. Nabi Musa mi'rajnya ketika berkalam, mi'raj rohani. Nabi Nuh, Nabi Yunus, semuanya. Nabi Ibrahim mi'raj ketika dibakar. Ketika beliau dibakar, beliau sibuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Api menjadi dingin. Itulah mi'rajnya Nabi Ibrahim. Dia tidak merasa dengan api, dia mendengar kalam Allah kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, didengar oleh Nabi Ibrahim, jadilah kamu dingin. Maka api dalam akidah Ahlus Sunnah panas bukan karena si api, tapi karena ada kun dari Allah. Allah mengatakan kun, panas dia. Kun bardan, dingin dia. Jadi kalau kita dihadang api, kita berlindungnya kepada Tuhan api yang berkalam kun kepada api, bukan kepada apinya. Tapi sayang, di bumi ada yang menyembah api, namanya kaum Majusi. Kembali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang naik dari Sakhra, tembus sampai ke aras. Dan antum jangan kira di aras itu nabi ngelihat Allah begini seperti antum ngelihat aneh sekarang, enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dinaikkan, dimi'rajkan ke puncak arasnya, beliau sajidan, sujud kepada Allah. Maka diabadikan jadi salat, aqrabu ma bainal abdi wa rabbih fi sujud. Sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah saat sujud. Walaupun kita sujud di bumi, tapi ruhnya Allah terbangkan ke aras. Itu baru disebut mi'rajnya orang yang salik, mi'rajnya para aulia arifin. Kalau kita sujud masih di tanah, ya benar, belum merasa sujud di sana, ya. Nabi Muhammad Allah kasih unjuk, nih batu. Kita buka-bukalah kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi, Imam Ahlus Sunnah yang punya tafsir Al-Qurtubi, yang mengerti ilmu hadis dan mensyarah Sahih Muslim. Apa kata beliau? Nanti umat manusia akan berangkat lewat Sakhrah.
lewat batu yang ada di Masjidil Aqsa. Tapi satu-satunya nabi yang diperjalankan dari sana, yang diberitahu inilah batunya, cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain tahu Masjidil Aqsa di mana, tapi mereka tidak tahu lewat mana naiknya. Yang tahu cara naiknya cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, hatta Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim kakekku secara nasab, butuh aku cucunya secara nasab, karena aku adalah ayahandanya secara ruh. Jadi yang sebenarnya tua siapa? Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Nah, yang tua siapa? Nabi Muhammad apa Nabi Adam? Yang tua siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang ada cinta Nabi Muhammad di kalbunya, dia tua. Dia yang ada ma'rifatun Nabi di kalbunya, dia orang tua walaupun mukanya masih muda. Karena orang-orang ini akan tahu beradab kepada orang yang lebih tua. Yang nggak punya adab kan anak-anak, dan kita malah senang. Kalau anak-anak beradab malah kita bingung. Ini makhluk apa nih ya? Jadi kalau anak-anak di masjid lari-lari itu biasa Pak, tapi kalau bapak-bapak lari-lari di masjid saya curiga. Kalau anak-anak guling-guling itu gak apa-apa, tapi kalau seumuran beliau nih guling-guling, saya takut Pak, ruqyah saya gak mempan nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bersolawatlah dengan solawat Al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih Al-Khatim. Antum kalau nggak hafal yang panjang itu aja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih Al-Khatim wa ala alihi wa sallim. Udah selesai. Gampang kok selawat, nggak usah panjang-panjang. Tapi kalau mau yang lengkap, yang dulu dikeluarkan oleh Imam Mahmud Al-Kurdi, kemudian diajarkan kembali oleh Sidi Ahmad Tijani, apa lafaznya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Yang enggak pernah nyantri susah ngapalnya. Udah, mau ngapalin sebentar enggak? Yang pendek aja. Ayo coba ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih Al-Khatim wa ala alihi wa sallim. Ulangi. Allah wa ala alihi wa sallim. Waduh, hafalannya cepat sekali bagi. Ini berkahan tuh mana nih? Ya, coba setiap kali baca ayat begini hafalannya. 30 hari sudah 30 baris. Tapi inilah keberkahan maulid, kita hafal karena cinta. Orang yang baca kalimat ini nanti dia dapat kunci syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia menyebut salah satu sifat Nabi, Al-Fatih dan juga Al-Khatim. Jadi nanti walaupun Nabi Ibrahim itu nabi, kita lebih dulu masuk surga kalau kita ahli surga. Nabi mengatakan, aku dan umatku lah yang dahulu, tapi beliau kan nungguin umat terdahulu. Jadi kita masuk surga, Nabi belum masuk surga. Itulah ayahanda ruh. Ayah itu mau nggak makan, yang penting anaknya makan. Maka Nabi itu sibuknya bukan main hilir, mudi, timur, barat cari siapa yang dulu pernah sholawat kepadanya. Itu ada tanda di jidatnya. Siapa yang dulu ikut sunnah berwuduknya, nanti bercahaya tangan, mukanya, kakinya. Siapa yang dulu mandi wajib, ketika dia hadas besar, tubuhnya bercahaya. Nabi lihatin cepatnya, tapi karena beliau cahaya, semuanya cepat, semuanya terkendali. Nabi Muhammad SAW belum masuk surga, kita sudah masuk surga. Tapi pas masuk surga, dia sudah ada juga di dalam. Itu bingung tuh.
Antum kalau nggak percaya nanti masuk aja surga ya. Nabi lagi sibuk ngurusin para nabi di luar, para umat terdahulu di luar. Tapi ketika kita masuk ke dalam di surga Firdaus ada beliau. Gimana ceritanya tuh? Apa kata Nabi? Inna lillahi ma'itu rahmah. Allah punya 100 rahmat. 1 di dunia, 99 di akhirat. 99 di akhirat. Rahmat Allah. Rahmat. Coba kembali ke Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Engkau itu aku utus adalah sebagai rahmat. Engkau itu rahmat, hai Muhammad. Jadi rahmat yang ada di 99, di 100 tingkat surga, itu rahmat Nabi Muhammad semua. Itu nur Nabi Muhammad semua. Maka orang ketika masuk surga dia bingung, kok ada nur Nabi di dalam. Padahal Nabinya lagi urus umat terdahulu. Naik lagi ke makam berikutnya, surga yang di atasnya, ada lagi Nabi di situ. Tapi yang paling sempurna itu di bagian surga yang tertinggi. Maka Nabi mengatakan, idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus. Jika kamu minta surga, mintalah Firdaus. Kenapa Firdaus? Di surga Firdaus ada nikmat di atas semua nikmat surga. Tapi sekali 500 tahun. Setiap pagi dan sore Allah memperlihatkan nurnya, cahayanya, sifat-sifat kesempurnaannya. Maka di saat itulah semua makhluk di surga yang ada di Firdaus, mereka lupa dengan nikmatnya istri yang banyak, mereka lupa dengan nikmat makanan yang lezat, mereka lupa dengan semua nikmat. Yang mereka lihat cuma Allah, pemilik surga. Terpana. Mereka lupa dengan nikmat malam pertama, lupa semua tuh, lupa semua. Yang diingat cuma Allah. Berlalulah waktu pagi, masuk waktu duha, mereka tidak melihat lagi Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sehari semalam di sana, dari pagi sampai sore, 500 tahun di dunia. Berarti sekali 500 tahun kita bisa melihat wajah Allah di surga. Di surganya dihitung pagi sampai sore. Jadi pagi sampai sore di surga itu lamanya bukan main. Lamanya bukan main. 500 tahun. Sehari semalam dihitung 1000 tahun. Ada di sini yang umurnya 500 tahun. Ya, berarti ketemu dengan Syekh Abdul Somad ya. Ketemu dengan Kusyasi, Qurani, waduh, horor juga tuh orang ya. Mungkin mukanya udah nggak ada dagingnya kali ya. Terakhir, sahabat-sahabat, teman-teman yang makan Allah, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mau mengenal Nabi itu tidak mungkin lewat buku, tidak mungkin lewat YouTube, tidak mungkin lewat lembaran-lembaran kertas. Maka Nabi memberikan jalan keluar. Apa kata beliau? Tuba liman ra'ani, tuba liman ra'a, man ra'a, man ra'a. Sampai 7 kali Nabi ngomong. Beruntung yang memandangku, percaya kepadaku. Beruntung yang tidak memandangku, tapi memandang orang yang dulu pernah sempat memandangku. Abu Jahal memandang Nabi enggak? Abu Jahal enggak. Abu Jahal memandang Muhammad bin Abd, yang dia ingat Muhammad nasab, bukan Muhammad ruhani. Jadi kalau antum nih lihat, biasanya pesantren itu rame orang luar yang isi. Orang kampung situ nggak rame. Kenapa? Orang kampung bilang, dulu main pasir samping rumah saya aja kan jadi kiai. Nggak percaya dia kalau orang itu bisa berubah. Dulu tawuran sama anak saya, gitu. Susah diterima, ya. Makanya kita kalau naruh anak itu bisa jauh-jauh, karena kita kurang percaya sama orang yang dulu mungkin maling rambutan kita, sekarang jadi ulama. Karena kita tidak memandang Nabi secara fisik dan rohani, maka pandanglah orang yang ketemu Nabi. Siapa? Sahabat Nabi ada nggak sekarang? Nggak ada.
Terus gimana? Cari murid sahabat Nabi, tabi'in. Ada murid tabi'in? Tidak ada. Maka caranya gimana? Carilah orang yang bertemu tabi'in, atau benar muridnya tabi'in, atau murid sampai sekarang. Makanya para masyayikh kita mengajarkan al-musalsal bi ru'yatin Nabi. Ada musalsal, melihat Nabi, memandang Nabi. Musalsal itu artinya menirukan guru, sebagaimana guru kita dulu menirukan gurunya. Maka berkatalah guru kami Syekh Ahmad Marwazi, dulu aku memandang guruku Syekh Yasin Al-Fadani, dan guruku mengatakan, aku dulu memandang guruku Syekh Omar Hamdan. Aku mengatakan, dulu guruku mengatakan, aku memandang guruku terus sampai kepada sahabat Nabi mengatakan, aku memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung punya guru. Di samping saya ada murid-murid kiai-kiai, murid habaib. Ada Habib Umar gurunya, ada Kiai Zain Syukri gurunya, ada guru fulan-fulan. Mereka semua pernah memandang guru yang bersambung kepada Sang Maha Guru, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika hanya melihat guru rasanya adem, apalagi melihat Sang Maha Guru. Maka nanti kalau kita mampu diizinkan Allah memandang nur wajahnya, kita tidak akan ada yang sanggup. Nggak ada yang sanggup. Abu Bakar itu nggak sanggup lihat wajah Nabi. Apa kata Abu Bakar? Setiap kali aku melihat wajahnya bercahaya. Nggak sanggup lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan wajah beliau adalah orang yang dulu tidak kenal Nabi. Si perempuan yang dulu di tengah perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi mengatakan, wahai perempuan, wahai ibunda, izinkan kami memerah susu dari kambing yang kurus itu. Kata si ibu-ibu, ambil aja, kurus, gak penting. Terus dia liatin, kok diperah, air susunya keluar, tambah banyak, tidak ada habis. Dia liatin siapa yang memerah susu, dia liatin siapa yang meminum susu. Disitulah dia bisa cerita. Cerita itu ditulis oleh Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari. Judulnya Asy-Syama'il An-Nabawi, Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syama'ilun Nabi, cerita fisik Nabi. Perempuan ini sumbernya. Inilah untungnya dulu ada perempuan gak kenal Nabi. Jadi orang gak kenal Nabi pun jadi rahmat. Kenapa? Karena berkah dia kita bisa kira-kira membayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh dibayangkan, yang nggak boleh dibayangkan Allah. Ada sahabat pulang dari Syam, pulang dari negeri Syam. Ketika sampai di Madinah, dia langsung sujud. Nabi kemudian buru-buru mengambil tangan orang ini, mengangkat kepalanya. Apa-apaan ente? Jangan sujud kepada manusia. Kalau manusia boleh sujud ke manusia, istrilah yang harus sujud ke suami. Nih hati-hati nih istri-istri nih. Boleh galak sama suami, tapi respect dan cinta harus juga tinggi kepada suami. Ya, ini korban-korban dibentak istri nih kayaknya. Apalagi ini udah jam segini nggak pulang-pulang juga mas, nggak pulang-pulang juga nih. Bener ya, istiqomah dibentak nak istri. Ya itu istrinya lagi kangen, jangan dibentak balik, bilang aja tunggu sayang. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat kepala dia, engkau tidak boleh sujud kepadaku. Padahal Nabi itu ketika datang onta-onta sujud kepadanya, ketika ada pohon-pohon sujud kepadanya. Tapi Nabi tidak izinkan kita sujud. Tapi Nabi izinkan orang Yahudi masuk Islam mencium kakinya. Maka sahabat kemudian ada beberapa yang mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun diamalkan oleh Imam Muslim, murid Bukhari. Ketika Imam Bukhari mengajar, apa kata beliau? Izinkan aku mencium tangan dan kakimu. Coba kalau kelompok sebelah tahu, mereka nggak mau lagi mungkin mempercayai Imam Bukhari dan Muslim. Malaikatnya menurunin hujan kayaknya. Jadi kita harus selesai cepat ini. Udah dikasih kode kita ya, anginnya udah mulai kencang. Sabar malaikat. Pecinta Allah, pecinta Rasulullah.
Mari kita sampaikan salam kita kepada Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidana ya Rasulullah. Salam atas engkau, salam atas engkau wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Wahai Allah ya Rabbana, izinkan baginda Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada kami. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidana al-Fatih. Salam atas engkau wahai pemilik kunci-kunci syafaat, pemilik kunci-kunci surga. Izinkan kami mendapatkan syafaat uzmamu, syafaat agungmu. Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.